Halo semuanya, selamat datang pada video presentasi kami hari ini. Mengenai review jurnal. Pada hari ini kami akan mereview jurnal yang berkaitan dengan metode-metode dalam metode numerik. Jurnal yang akan kami review nantinya terdapat 3 metode yang berbeda-beda tentunya. Oleh karena itu, mari kita langsung ke dalam pembahasan jurnalnya. Jurnal yang pertama ini mempunyai judul yaitu eksperimen komputasi paralel dalam perhitungan matriks inverse menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Jurnal ini merupakan jurnal integrasi dengan volume 4 dan bernomor 1 dan jumlah halamannya adalah sebanyak 6 halaman. Jurnal ini diterima pada tanggal 16 Maret 2012 dengan penulisnya adalah Riwi Noto dan reviewernya adalah saya sendiri, Ricky Andreas, yang bernimkan D10411911022 pada tanggal 18 Desember 2020, yaitu tanggal di mana saya mereview jurnal ini. Tujuan dari penelitian ini atau jurnal penelitian ini adalah untuk menguji penerapan komputasi paralel menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Subjek penelitiannya adalah komputasi paralel. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eliminasi Gauss-Jordan, dan dapat disimpulkan metode eliminasi Gauss-Jordan merupakan metode untuk membentuk matriks baru dengan menolakkan unsur matriks segitiga bawah dan matriks segitiga atas. Metode eliminasi Gauss-Jordan merupakan metode untuk mencari inverse dari matriks yang dilakukan dengan menambahkan matriks identitas di sebelah kanan matriks A dengan dimensi yang sama dan dilakukan operasi-operasi matriks yaitu sebagai berikut, sehingga pada akhir operasi didapatkan pasangan matriks identitas di sebelah kiri dan matriks inverse A di sebelah kanan. Dalam jurnal penelitian ini terdapat yang namanya variabel dependent dan variabel independent. Kita akan mulai dari yang variabel dependent dulu. Variabel dependent atau variabel yang terikat adalah variabel di mana variabel tersebut sudah ditentukan dan tidak dapat berubah lagi. Kenapa dinamakan variabel terikat? Karena variabel ini sangat bergantung dari variabel lainnya. Adapun variabel dependent dari jurnal penelitian ini adalah kita lihat yaitu speed up, overhead, efisiensi, cost, dan yang terakhir adalah koefisien keseragaman dalam pembagian beban kerja setiap node. Cara untuk menentukan ukuran variabel dependent ini terdapat caranya masing-masing, yaitu pada bagian Sn caranya yaitu dengan membagi waktu eksekusi menggunakan single prosesor dengan dibagi dengan waktu eksekusi menggunakan n prosesor. Pada bagian overhead terdapat cara pengukurannya. Cara pengukurannya yaitu dengan membandingkan antara waktu komunikasi master dengan slave dengan waktu eksekusi. Selain itu, pada bagian efisiensi cara untuk melakukan pengukurannya yaitu dengan membandingkan speed up untuk n prosesor dibagi dengan jumlah total prosesor. Pada bagian cost, cara pengukurannya adalah dengan membandingkan jumlah n prosesor dibagikan dengan speed up untuk n prosesor, yaitu Tn dibagi S dalam kurung n. Lalu selanjutnya, pada pembagian beban kerja setiap node terdapat yang namanya koefisien keseragaman. Koefisien keseragaman ini didapat dengan cara membagi simpangan baku dan rata-rata yang kemudian dikali 100%. Nah, sekarang kita akan lanjut ke bagian variabel independen. Variabel independen yaitu variabel bebas atau
variabel yang boleh berubah dalam penelitian. Variabel ini dapat berdiri sendiri tanpa terikat dengan variabel lainnya, berbeda dengan variabel terikat yang membutuhkan kehadiran variabel lainnya. Adapun variabel independen dan eksperimen ini adalah jumlah prosesor. Itu seperti yang tertulis pada ini. Jumlah prosesor yang berjumlah 2, 4, 8, dan 16. Lalu selanjutnya, cara untuk mengukur variabel dependen yaitu menggunakan alat indera manusia, yaitu mata. Nah, dalam melakukan penelitian yang lebih tepatnya eksperimen ini, terdapat langkah-langkahnya. Yang pertama, kita melakukan komputasi matriks. Yang kedua, kita menerapkan eliminasi Gauss-Jordan. Itu sebagai berikut. Lalu yang ketiga, kita mengimplementasi algoritma sekuensial dan algoritma paralel, tentunya dengan menggunakan prosesor yang berbeda-beda. Lalu yang keempat, kita melakukan pengukuran terhadap speed up, overhead, efisiensi, cost, dan koefisien keseragaman. Lalu yang kelima, kita mendapatkan hasil pengukuran tersebut. Hasil penelitian yang dihasilkan ada 6. Yang pertama, speed up yang terjadi tidak sesuai dengan keadaan ideal seperti yang diharapkan. Speed up, kita akan ke bagian speed up, yaitu dapat terlihat bahwa speed up yang diharapkan tidak sesuai. Seharusnya dalam hal ini speed up berbanding linear dengan jumlah prosesor. Dapat terlihat bahwa speed up yang ada ini tidak berbanding linear dengan jumlah prosesor. Yang ada malah semakin menurun. Yang kedua yaitu overhead yang terjadi membesar ketika jumlah prosesor yang terlibat semakin membesar. Nah, dalam hal ini dapat terlihat bahwa overhead yang terjadi semakin membesar ketika jumlah prosesor membesar. Dapat terlihat bahwa grafik ini semakin tinggi seiring dengan membesarnya jumlah prosesor. Yang ketiga, yaitu kita akan lanjut ke bagian efisiensi. Pada bagian efisiensi, yaitu efisiensi pada data besar menjadi optimal pada jumlah prosesor 8. Namun ketika jumlah prosesor dinaikkan, maka efisiensi semakin menurun. Dan kita dapat melihat bahwa ketika dari 2 dia semakin naik dan optimal pada ketika jumlah prosesor 8. Namun ketika jumlah prosesor 8 dia semakin menurun. Terlihat bahwa grafik ini semakin mengarah ke bawah. Lalu yang keempat adalah cost waktu. Pada cost waktu, yaitu cost waktu komputasi semakin besar jika jumlah prosesor semakin besar. Jadi beban waktunya itu makin besar. Misalnya jumlah prosesor yang 16, maka beban waktunya juga semakin naik. Yang kelima yaitu pembagian beban kerja setiap node slave menunjukkan beban waktu proses yang tidak sama untuk setiap node, yaitu pada grafik berikut. Pembagian beban kerja setiap node ini merupakan nilai yang didapatkan dari koefisien keseragaman. Dari koefisien keseragaman ini didapatkanlah grafik sebagai berikut. Meskipun demikian, pemerataannya bernilai koefisien kurang dari 30 dan masih tergolong pemerataan yang cukup baik. Dari kelima aspek tersebut terlihat secara bahwa penggunaan parallel computing dengan jumlah apapun tidak membuat performansi semakin baik dibandingkan jika dilakukan dengan single prosesor. Lalu selanjutnya terdapat yang namanya kelebihan maupun kekurangan. Kelebihan dari jurnal penelitian ini adalah eksperimennya dilakukan secara teliti, sehingga hasil yang didapatkan juga lebih rinci. Dapat terlihat bahwa jumlah prosesor yang digunakan beragam-ragam, yaitu tadi pada bagian atas yaitu berjumlah 2, 4, 8, dan 16.
Lalu terdapat juga perbandingan algoritma-algoritma, misalnya algoritma paralel dan algoritma sekuensial, sehingga kelebihan dari subjek penelitian yaitu komputasi paralel dengan menggunakan algoritma yang berbeda dapat dibuktikan. Lalu kekurangan dari zona penelitian ini yaitu algoritma yang diujikan masih sedikit, sehingga kelebihan atau kebenaran dari subjek penelitian masih agak diragukan. Dapat terlihat bahwa algoritma yang tadi yang digunakan ada dua, yaitu algoritma sekuensial dan algoritma paralel. Lalu yang kedua, terdapat kesalahan pengetikan, di mana dalam hal ini dapat dilihat bahwa TS merupakan waktu eksekusi menggunakan satu prosesor, memang benar, tapi TN di sini seharusnya waktu eksekusi menggunakan N prosesor. Baiklah, sekiranya itu adalah review jurnal yang pertama. Untuk review selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.